سلام في أماني شيخنا الله ربي ارحم رب بروحنا يا ربنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Anak-anakku yang solih dan solihah, Pak Adi sangat berbahagia hari ini, bersyukur hari ini dapat bertatap muka dengan kalian, melanjutkan pembelajaran PAI. Anak-anak, marilah di awal pembelajaran ini kita awali dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon bimbingannya sehingga pembelajaran kita diridhoi dan memperoleh ilmu yang manfaat. Maka silahkan salah satu memimpin doa. Duduk siap, Bra. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah SWT mengabulkan permohonan kita ini. Anak-anak, adakah hari ini yang tidak hadir? Hadir semua, nihil. Alhamdulillah. Semoga kalian semuanya senantiasa diberikan keselamatan dan kesehatan. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran PAI. Kemarin kita telah belajar PAI bab yang kelima, yaitu tentang sejarah Nabi Muhammad dalam dakwahnya di Mekah. Ya. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang tidak kalah pentingnya dengan pembelajaran yang kemarin, yaitu PAI bab yang keenam, yaitu dengan ilmu pengetahuan semua menjadi mudah. Nah, maka silakan kalian buka buku paket kalian, siapkan diri kalian, kemudian HP atau smartphone kalian siapkan, karena kita nanti akan berselancar di dunia internet. Ya. Kita akan berselancar di dunia internet. Ya. Alat tulis, buku tulis semua siapkan. Ya. Mas Alfi sudah siap? Ayo siapkan. Persiapkan diri kalian, alat tulis, smartphone, headset, nah, siapkan. Kalau sudah, saya lihat Pak Adi telah menyaksikan kalian sudah siap semuanya. Ya. Untuk memastikan kesiapan kalian, mari kita bertepuk tangan bahagia dulu. Nah, ini namanya tepuk tangan bahagia. Nah, kalian suka atau bahagia atau malah pengen menderita? Bahagia, oke. Baik. Siap? Siap. Salah satu mimpin nih tepuk bahagia ini. Baik. 1, 2, 3. Mulai. Teman-teman, mari kita tepuk bahagia. Tepuk bahagia. Ridho.
Sukses? Yes. Tepuk tangan semuanya. Nah, baik, kita lanjutkan pembelajaran. Kompetensi pembelajaran kita kali ini satu, yaitu memahami makna Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11 dan Quran Surat Ar-Rahman ayat 33 serta hadis terkait. Ini kompetensi dasarnya. Kemudian yang indikator pencapaian kompetensinya adalah mengevaluasi arti mufradat Quran Surat Ar-Rahman ayat 33 dan Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11 serta hadis tentang menuntut ilmu. Yang kedua, menyimpulkan keterkaitan makna isi kandungan Quran Surat Ar-Rahman ayat 33 dan Surat Al-Mujadalah ayat 11 serta hadis tentang menuntut ilmu. Kita lanjut. Nah, tujuan pembelajaran kita. Satu, setelah berdiskusi dan membuka kamus bahasa Arab serta referensi lainnya yang terkait serta mampu mengevaluasi arti mufradat atau lafal-lafal Quran Surat Ar-Rahman ayat 33 dan Al-Mujadalah ayat 11 serta hadis tentang menuntut ilmu dengan benar. Yang kedua, setelah berdiskusi dan membuka kamus bahasa Arab serta referensi lainnya, ini nanti kita membuka kamus bahasa Arab online. Pak Haji telah share di grup WA. Ya, nanti kalian bisa browsing kamus bahasa Arab itu. Saya ulang. Yang kedua, setelah diskusi dan membuka kamus bahasa Arab online serta referensi lainnya yang terkait peserta didik mampu menyimpulkan keterkaitan makna kandungan Quran Surat Ar-Rahman ayat 33 dan Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11 serta hadis tentang menuntut ilmu dengan benar. Ini tujuan bacanya. Lanjut. Nah, bagaimana sistem penilaiannya? Kalian bisa lihat. Yang pertama, penilaian pengetahuan. Ya. Kalian akan dikirimi di grup WA kelas, yaitu link Google Form. Kalian nanti akan dikirimi pre-test atau tes awalan untuk kalian. Jadi kalian nanti mengerjakan, kemudian penilaian sikap. Selama proses pembelajaran, Pak Adi akan melihat, mengobservasi kalian. Oh, manakah di antara kalian yang aktif? Manakah yang kurang aktif? Oh, misalnya Mas Avansyah ngantuk. Nah, ini ada penilaian sikap. Kemudian ada penilaian praktik. Di sini anak-anak mempraktekkan bagaimana mengevaluasi arti Quran Surat Ar-Rahman ayat 33 dan Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11 serta hadis tentang menuntut ilmu dengan menggunakan kamus online dan referensi lainnya. Nanti kalian akan belajar cara menggunakannya. Lanjut. Nah, saatnya untuk membuat kelompok. Ya. Oke. Ada usul? Oh iya. Oh, sistem hitung. Jadi ini kan kelompoknya 4. 1 2 3 4 lanjut 1 2 3 4 1 2 3 4 seterusnya. Kemudian kalian nanti bergabung dengan angka yang disebutnya. Dengan teman-teman yang menyebut angka yang sama. Angka 1 kumpul dengan angka 1. Angka 2 kumpul dengan angka 2 dan seterusnya. Paham? Oke.
Kita lanjut. Ya. Oh ya, ada lagi. Karena ini adalah pembelajaran tentang dengan ilmu pengetahuan semua menjadi mudah, maka kita akan mengingat para cendekiawan muslim. Nah, bagaimana jika kelompok yang akan kita buat nanti akan kita namai nama-nama cendekiawan muslim? Setuju? Setuju. Oke. Baik, dimulai dari parent. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ya. Sekarang langsung berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Ayo cepat, ayo. Ya. 1 dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3, 4 dengan 4. Yuk. Terbentuk. Dimusyawarahkan namanya apa? Tadi? Kelompok Avicenna. Kelompok Avicenna atau Ibnu Sinaya. Ya. Oke. Kelompok 1 namanya Avicenna. Kelompok 2 namanya apa? Averroes, ya, Averroes atau Ibnu Rus, ya. Kelompok 3 namanya apa? Hujatul Islam. Hujatul Islam, Imam Al-Ghazali, ya, betul. Kelompok 4 musyawarahnya apa? Jabir Ibnu Hayyan, ya, ya. Alhamdulillah, kelompok sudah terbentuk. Nah, ini saya bagikan LKPD atau Lembaga Kerja Peserta Didik. Kelompok 1, kelompok 2, silakan dibuka LKPD-nya, ya, LKPD kelompoknya. Kemudian, ya, kalian lihat apa yang di dalamnya, aktivitas dalamnya. Yang pertama aktivitasnya yaitu menyaksikan atau mengamati video atau gambar yang akan ditayangkan. Nah, inilah yang dimaksud dengan videonya. Baik, silakan dilihat. I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. Liftoff. We have a liftoff. Liftoff on Apollo 11. Tranquility Base here. The Eagle has landed. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
kita lanjut gambarnya. Amatilah gambar di bawah ini. Silakan diamati itu. Banyak orang ini. Anak-anak sekolah. Ya. Lanjut. Nih. Ada gambar apa ini? Anak-anak juga ini. Main apa ini? Main game. Ya. Coba bandingkan dengan ini. Setelah lihat video dan gambar tadi, adakah yang ingin ditanyakan? Ada, Pak. Ya. Kenapa semua orang lebih mementingkan bermain game daripada belajar? Oke, bagus sekali ini pertanyaannya. Kenapa lebih banyak yang suka game, main game daripada belajar? Ada yang bisa jawab? Jawabannya karena tujuannya orang-orang atau anak-anak yang lebih fokus pada ngegame itu belum jelas tujuan hidupnya daripada anak atau santri yang rajin belajar mengaji. Jadi karena mereka benar-benar telah sadar terus diperlihatkan tujuan hidupnya, mana yang lebih manfaat, mana yang lebih banyak madorotnya. Nah, telah diperlihatkan sehingga mereka lebih lebih suka belajar akhirnya. Sadar untuk seperti itu. Bukan berarti tidak main game, boleh. Main game itu boleh, tetapi saatnya belajar ya belajar. Itu. Saatnya sekolah, sekolah. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya. Apa benar dengan ilmu pengetahuan semuanya menjadi mungkin atau lebih mudah? Ya, bagus. Mas Ramadhani, apakah dengan ilmu pengetahuan semua menjadi lebih mungkin dan lebih mudah? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ada? Jawabannya adalah mungkin dan benar. Karena dengan ilmu pengetahuan semua menjadi mungkin dan lebih mudah. Contoh, coba di hadapan kalian ada HP, smartphone, ya. Smartphone adalah produk ilmu pengetahuan. Ada manfaatnya enggak smartphone? Ada, ya. Dengan smartphone komunikasi lebih lancar. Kalau dulu orang bingung kalau mau ngabari ada yang meninggal, posisinya lagi di mana, saya butuh bantuan. Sekarang tinggal telepon. Ya. Baik, dilanjut ya pembelajarannya. Nah, silakan kalian kerjakan pretest di LKPD. Ya. Nah, kalian silahkan mengakses apa yang Pak Adi share di grup kelas. Baik, silahkan dibuka link pretestnya. Oh ya, iya betul. Itu silakan untuk diisi namanya, kelasnya. Ya, diklik. Baik, anak-anak sudah jadi semuanya. Ya, cukup. Kita lanjutkan pembelajaran kita ya. Nah, kalian lihat di sini ya. Silakan semuanya dilihat. Ya. Ini adalah perangkat-perangkat link-link yang akan kalian gunakan untuk mengerjakan setiap aktivitas-aktivitas dalam
LKPD atau lembar kerja peserta didik. Kalian tadi sudah mengamati, sudah menanyakan. Nah, saatnya kalian lihat aktivitas yang ketiga, yaitu kalian mengeksplorasi apa? Jawaban atau solusi dari pertanyaan yang merupakan atau mengarahkan kepada tujuan pembelajaran kita, yaitu mengevaluasi arti terjemahan Quran surat Ar-Rahman ayat 33, Al-Mujadilah ayat 11 dan hadis terkait. Kemudian nanti kalian menyimpulkan setiap makna kandungan dari Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 dan Ar-Rahman ayat 33 serta hadis riwayat Ibnu Majah. Oke. Kalian buka buku paket PAI kelas 7 halaman 78 sampai 85. Baik, sudah. Nah, silakan kalian coba buka link kamus online bahasa Arab. Iya, sudah dibuka? Oh ya, ini betul. Ya, ini. Jadi, kalau kalian sudah bisa buka, di sini ada tulisan Al-Ma'ani Arab Indonesia, kemudian kalian klik di sini. Nah, ini misalnya sudah diketik Fangfudhu ya. Fangfudhu, tinggal dicari artinya, diklik sebelah kanan. Tuh. Kalian kalau kalian mau ngetik bahasa Arabnya, kalian tinggal fontnya itu diganti. Yang tadinya font Indonesia atau Inggris menjadi font bahasa Arab. Terus kalian tinggal ngetikkan, lihat huruf-huruf atau lafal Quran surat Ar-Rahman ayat 33 dan Al-Mujadilah ayat 11 atau hadis riwayat Ibnu Majah. Per lafalnya diketik, terus diketahui artinya, ya. Ketahui artinya. Ya. Ada yang masih bingung? Ya. Yang Al-Ma'ani. Oh, ini bukan yang ini. HTTP Al-Ma'ani. Baik. Waktu sudah habis untuk mengerjakan, sudah 20 menit. Baik, waktu sudah berakhir. Silahkan. Apakah kalian sudah selesai? Ya. Kelompok 1 sudah selesai? Kelompok 2 sudah? Ya. Kelompok 3? Kelompok 4? Ya, baik. Waktunya untuk presentasi. Baik. Silakan mulai dari kelompok 1 dulu atau kelompok Avicenna Ibnu Sina. Baik, waktunya presentasi kelompok 1, kelompok 2, 3, 4 memperhatikan. Silakan kelompok 1. Arti mufradat atau kosakata kalimat. Lafal ya masyara, wahai golongan jini wal insi, jin dan manusia. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang yang amanu, mereka beriman. Idza qila lakum, apabila dikatakan kepada kalian, talabul ilmi faridatu ala kulli muslim. Talabul ilmi, menuntut ilmu, faridatu, wajib, ala kulli muslimin, atas setiap orang Islam. Kesimpulan keterkaitan Quran surat Al-Mujadalah ayat 11, Ar-Rahman ayat 33 dan hadis riwayat Ibnu Majah. Dari Quran surat Al-Mujadalah ayat 11, Ar-Rahman ayat 33 dan hadis riwayat Ibnu Majah, setelah kami diskusikan, keterkaitannya adalah Islam mengajarkan dan mewajibkan menuntut ilmu, karena ilmu itu sangat penting bagi manusia. Sekian presentasi dari kelompok 1. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 1 atau pimpinan. Ya. Selanjutnya, terima kasih ya.
Selanjutnya kelompok 2. Silakan. Arti mufradat kosakata atau kalimat. Lafal ya ma'syaro, arti wahai golongan. Ya. Jinni wal insi, jin dan manusia. Thalabul ilmi fardhatun 'alal kulli muslimin. Thalabul ilmi, menuntut ilmu. Kesimpulan keterkaitan Quran surat Al-Mujadalah ayat 11, Ar-Rahman ayat 33 dan hadis riwayat Ibnu Majah. Setelah berdiskusi tentang keterkaitan Quran surat Al-Mujadalah ayat 11, Al-Rahman ayat 33 dan hadis riwayat Ibnu Majah, dapat disimpulkan ilmu itu sangat penting, maka wajib dicari. Selain itu bisa mengangkat derajat. Sekian dari kelompok 2. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Arti mufradat atau kosakata atau kalimat. Lafal ya ma'syaro, arti wahai golongan. Jinni wal insi, jin dan manusia. Kesimpulan keterkaitan Quran Al-Mujadalah ayat 11, Ar-Rahman ayat 33 dan hadis riwayat Ibnu Majah. Kelompok 3 Hujatul Islam, Imam Al-Ghazali. Kami menyimpulkan keterkaitan Quran Al-Mujadalah ayat 11, Ar-Rahman ayat 33 dan hadis riwayat Ibnu Majah adalah ketiga dalil tersebut sama-sama berbicara tentang pentingnya ilmu bagi kehidupan manusia. Ya ayyuhalladzina, artinya wahai orang-orang yang amanu, artinya mereka beriman. Kesimpulan keterkaitan Quran surat Al-Mujadalah ayat 11, Ar-Rahman ayat 33 dan hadis riwayat Ibnu Majah. Setelah mengevaluasi keterkaitan Quran surat Al-Mujadalah ayat 11, Ar-Rahman ayat 33 dan hadis riwayat Ibnu Majah, maka intinya dua ayat tersebut berupaya menyampaikan pentingnya ilmu. Kemudian Nabi Muhammad menguatkannya dengan kewajiban menuntut ilmu bagi umat muslim. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah presentasi kelompok 1, 2, 3, 4. Kelompok Isena, Peros, Hujatul Islam, kemudian Jabir Ibnu Hayyan. Nah, kalian telah melewati aktivitas mengamati, menanya, mengeksplorasi atau mencari tahu jawaban di referensi yang ada. Kemudian kalian mencari, mengolahnya. Setelah mencari, mengolahnya. Kemudian menyimpulkan jawabannya. Ya, sebelumnya kalian memverifikasinya. Nah, kemudian disimpulkan, dipresentasikan. Nah, sekarang ayo kita main-main dulu sebentar, ya, yaitu main teka-teki. Coba kelompok 1 perwakilan sini, yuk. Dua orang sini, yuk. Ke laptopnya Pak Adi. Dua orang, yuk. Yuk. Dua orang. Ya. Pernah gunakan laptop? Belum pernah gunakan laptop ya. Sekarang ini ada, ya. Nah, ini dihidupkan dulu. Ada nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Nah, ini ada jawaban-jawaban, ada soal dan jawaban di sini. Nah, coba kalian tawarkan di sana kelompok 2, 3, 4. Kalian bebas nunjuk kelompok berapa, ya. Ya, bebas nunjuk kelompok berapa. Nanti yang bisa jawab itu jadi kelompok terbaik, ya. Ini tadi semuanya bagus. Pak Adi bingung mau milih kelompok yang terbagus siapa. Nah, nanti yang bisa jawab teka-tekinya
ya. Ditunjuk saja 2, 3, 4. Pilih ya. Siapa? Nah, yang paling aktif nanti itulah kelompok terbaik. Yuk, silakan. Ya ma'syaro. Ya ma'syaro artinya apa? Wahai golongan. Ya. Coba diklik. Ya ma'syaro betul enggak jawabannya? Ini. Ya, klik. Nah. Oh, betul. Ya, tepuk tangan. Baik. Silakan di grup WA kalian kerjakan postes 1. Ya, linknya sudah saya bagi. Ya. Silakan kalian kerjakan. Silakan. Baik, sudah selesai? Sudah. Alhamdulillah. Baik, kesimpulannya, ya masyaro, wahai golongan al-jinni wal insi, jin dan manusia, ini stafoktum, jika kalian sanggup antan fudu untuk menembus min aktori, dari penjuru as-samawati wal ardi, langit dan bumi, fangfudu, maka tembuslah. Latang fudu na'ilah sultan, kalian tidak bisa menembusnya kecuali dengan kekuatan Allah. Kekuatan Allah atau bisultan ini sering ditafsirkan, kalau kalian tadi lihat di tafsir Kemenak, diartikan sebagai ilmu pengetahuan. Kesimpulannya dari makna-makna Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 Ar-Rahman ayat 33 dan Habis riwayat Ibnu Majah adalah bahwasanya ilmu pengetahuan adalah bekal. Ilmu pengetahuan adalah bekal. Bekal apa? Hidup di dunia dan di akhirat. Kenapa? Semuanya akan menjadi mudah dengan ilmu pengetahuan. Ya. Nah, selain itu dengan ilmu pengetahuan manusia akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana pembelajaran hari ini anak-anak? Seru. Apalagi? Menarik. Apalagi ada pengalaman apa dalam pelajaran ini? Bisa apa? Bisa mengakses apa? Laptop tadi ya. Bisa mencoba laptop. Kemudian apa? Oh, bisa membuka kamus bahasa Arab online. Baik, bagus. Nah, adakah saran pembelajaran yang akan datang? Bisa enggak ini besok digunakan lagi seperti tadi? Bisa ya? Bisa? Bisa. Nah, besok kita akan belajar membaca dan menghafalkan Quran surat Ar-Rahman ayat 3 dan Al-Mujadalah ayat 11. Ya, bisa kita siapkan itu. Kalian sudah hafal Quran surat Al-Mujadalah 11 dan Al-Rahman ayat 3? Wah, saya sudah belum. Nah, terus ini penting anak-anak, silakan diperhatikan. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah berilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Barang siapa yang menginginkan keduanya, maka hendaklah dengan ilmu pula. Jadi kalau ingin sukses dunia akhirat harus dengan ilmu pengetahuan. Alhamdulillah, tibalah saatnya di penghujung pembelajaran kita.
Marilah kita syukuri dengan membaca doa kafaratul majlis. Mari anak-anak, silakan salah satu memimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya tadi mohon maaf. Semoga kalian senantiasa bersemangat dalam belajar, menuntut ilmu, dan senantiasa diberikan kesehatan dan perlindungan dari Allah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalamah fi amani shaykhana Allah